Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams ini adalah surat yang ke-91. Asy-Syams sekalian secara arti diartikan matahari. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan matahari. Kenapa? Karena matahari ini ya adalah tata surya terbesar. Ya, bisa dikatakan ya makhluk Allah yang terbesar yang terlihat oleh manusia. Ya, tentu kalau kita berbicara makhluk Allah yang terbesar lagi adalah Arsy, ya, Arsyullah. Tapi kan tidak terlihat dengan kita. Yang terlihat dengan kita ini kan matahari. Dan matahari ini ya memancarkan cahaya dengan sendirinya. Ya, tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah bersumpah dengan wasyamsi, ya. Nah, dalam ayat ini sekalian atau surat ini, karena surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karakternya hampir sama sekalian, yaitu terkait penguatan akidah. Ya, penguatan akidah, penguatan akhlak, penguatan keimanan. Dan itu bisa kita lihat dalam surat Asy-Syams ini. Ya, pokok utamanya adalah bagaimana manusia membersihkan hatinya. Karena hati di sini ya yang dimaksudkan adalah hati sanubari, di mana disitulah letaknya iman, disitulah letaknya kekufuran, disitulah letaknya cinta, disitulah letaknya kedengkian dan lain sebagainya. Maka ayat ini atau surat ini membahas ya lingkupnya terkait tentang bagaimana manusia bisa selalu membersihkan hati dan jiwanya. Nanti insya Allah secara detail kita akan membahas terkait hal tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki penafsiran daripada surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada 10 ayat sekali. Pertama, Allah SWT mengajak kita untuk melihat kekuasaan Allah yang biasa kita lihat setiap hari sekali. Bahkan kita lupa untuk mensyukurinya. Yaitu apa? Cahaya matahari. Apakah Bapak pernah terbesit bangun-bangun lihat matahari? Alhamdulillah masih bisa lihat matahari. Sudah kita lakukan enggak Pak? Hari ini aja. Katanya kalau juga. Ayo sekalian. Padahal itu adalah nikmat terbesar Pak. Seandainya tidak ada matahari Pak, tidak ada kehidupan ini. Ya, bisa dikatakan ya hampir semua energi yang muncul di dunia ini ya itu bersumber dari energi matahari sebenarnya. Karena dengan matahari inilah ya kutub utara mencair kemudian menjadikan air mengalir di
di lautan terjadi kehidupan dan sebagainya. Bunga-bunga rekah berbunga itu tidak lain di antaranya juga penggunaan fungsinya melalui cahaya atau energi matahari. Apalagi sekarang dengan kemajuan keilmuan, ya orang terus berlomba-lomba bagaimana memaksimalkan tokoh asyamsiyah, yaitu energi matahari itu sekalian. Nah, Indonesia ini ada termasuk daerah yang sangat diberikan Allah luar biasa. Kita ini kan masuk daerah tropis, Pak. Apalagi masuk daerah khatulistiwa. Itu kan ya sinar matahari pasti banyak, Pak. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana bisa menggunakan energi matahari untuk sebagai sumber energi kehidupan. Maka di sini Allah SWT bersumpah wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan waktu duhanya. Jadi Allah secara spesifik menyebut waktu duha. Ada apa sekali waktu duha? Ya. Maka para ulama dikatakan waktu duha itu ketika matahari ya sudah meninggi setinggi tombak kalau zaman dulu hitungannya, Pak. Ini kalau kita lihat begitu udah di atasnya tombak. Nah, kalau sekarang lebih mudah sekali karena sudah ada hitungan jam. Sekarang kalau terbit matahari syuruk namanya, Pak, itu kan jam 6:45, Pak, ya, kurang lebih ini. Ya, tinggal dengan nambah, ada yang sebagian ulama mengatakan ya lebih nyamannya tambah 1/4 jam untuk sholat duhanya. Tapi kalau sholat syuruknya itu kalau udah lepas dari situ lebih 5 menit sudah bisa sholat syuruk. Karena tidak boleh kita pas terbitnya dengan sholat, tidak boleh. Karena termasuk 5 waktu yang kita dilarang sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat sunnah yang tanpa ada alasan sebenarnya. Tapi kalau ada alasannya, sekalipun itu misalkan setelah subuh, itu tetap diperbolehkan. Contohnya apa? Jenengan sholat tahiyatul masjid. Ini ceritanya apa? Dengan ada sholat subuh ini, kan nggak boleh sholat lagi tuh, Pak. Dengan pulang, pengen ke masjid lagi. Ketika dengan masuk masjid ini, tetap diperbolehkan sholat sunnah, tapi niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini tidak termasuk yang dilarang karena ada alasannya, bukan sholat mutlak. Paham, Pak, ya? Nah, di sini Allah SWT menegaskan terkait sumpahnya wasyamsi wa duhaha. Jadi bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Maka kenapa sekalian? Ya, di situ kita disuruh mensyukurinya. Ya, sampai ada istilahnya sholat duha. Sholat duha itu sekalian tidak lain adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena sebenarnya kita ini punya kewajiban sekalian, setiap potongan daripada anggota tubuh kita ini yang kurang lebih jumlahnya 360-an sekian, itu disuruh kita untuk bersedekah, Pak. Dan kita nggak mampu. Kata Rasulullah, cukup kamu sholat 2 rakaat. Jangan, Pak. Coba jangan setiap hari mensedekahi kepala, disedekahi berapa? Kita nggak mampu. Cukup jenengan minimal sholat 2 rakaat sholat duha. Itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, samping itu sekalian, duha ini ya ibaratnya aktivitas mulai berjalan. Ya kan, Pak, dengan keluar kerja kan kurang lebih sudah mulai itu kan, Pak. Kita berangkat kerja taruhlah misalkan 6:30 atau jam 6:30 sudah berangkat. Itu waktu duha. Maka ada baiknya sekalian sebelum berangkat dengan mulailah aktivitas pagi dengan melaksanakan sholat duha. Anak-anak kita latih, kita biasakan, Pak. Sambil dengan nganter anak misalkan kan sekarang hampir semua sekolah ada masjidnya, ya sudah. Dengan latihan sholat duha duluan, doa minta Allah, itu nanti akan menjadi kebiasaan.
Dan itu saestu Pak, alhamdulillah ya. Tahadus bil nikmah. Anak saya yang pertama itu ya, udah terbiasa kalau ke sekolah masjid dulu sholat dulu baru masuk kelas. Karena kebaikan itu juga perlu dibiasakan. Dan contoh terbaik bagi anak adalah orang tua. Maka sebaik-baik khutbah katanya, sebaik-baik contoh dalam pendidikan adalah orang tuanya. Dengan membiasakan sholat malam, sholat insya Allah ini sekalian. Sekalipun mungkin awal-awal anak berat atau mungkin ibunya merasa kasihan masih kecil, tapi memang pembiasaan itu sejak dini ya, sejak dini dibiasakan dengan kebaikan badan itu. Di samping itu sekalian, Rasulullah juga pernah bersabda dalam doanya, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Maka kita masih ingat sekalian, suatu saat Umar bin Khattab ini ya masuk ke masjid. Di situ ditemukan dua anak pemuda. Dan ketika itu jam-jam kerja, jam 10, 9, itu jam kerja toh Pak. Dua pemuda ini sholat. Selesai sholat ditanya, apa yang kamu kerjakan di masjid ini? Sholat, bikin zikir. Kamu tahu nggak sekarang itu waktunya kerja? Orang ini menjawab pemuda ini, bukankah rezeki dari Allah? Nggak usah banyak ngomong Pak tua, ngambil daun kurma itu Pak, darah kurma itu loh, itu kan ada dulunya tuh Pak. Terus bukti kerja sana sambil mengatakan, ketahuilah Maya Fulan bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin menurunkan emas dan perak di atas langit. Kerja, sholat dulu secukupnya, doa zikir secukupnya, tapi kamu punya kewajiban kerja. Hanya kenapa sekalian dalam Islam kerja itu tingkatannya dalam ibadah tinggi banget. Ya. Bahkan ya, siapapun yang keluar dari rumahnya bekerja untuk diantaranya dari siapa dalam arti maknanya untuk mencukupi kebutuhannya, untuk memberi biaya keluarganya, untuk mencukupi kedua orang tuanya, untuk mencegah dirinya dari menjadi minta-minta, maka kerjaan itu adalah fisabilillah. Dia memiliki kedudukan seperti para orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan berangkat Pak, kalau zaman dulu kan orang Pak sawah kan itu, sama. Nah, sekarang dengan mulai nyetakan mobil, Bismillahirrahmanirrahim, dia bekerja karena Allah SWT. Selama dengan itu Pak sampai pulang capek, tetap itu sebagai pahala. Itulah kemuliaan dan kemurahan Allah SWT. Nah, pertama disebut asyamas ini, tadi sudah saya sebutkan, disebut matahari sebagai sumber pertama, karena itu menjadi sumber kehidupan alam semesta. Jadi Allah menciptakan matahari begitu luar biasa yang sekarang ini, ya, sebagai sumber tenaga terbesar ya, cahaya yang ada di muka bumi. Bisa dikatakan sekalian menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh lihat dengan Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Kemudian wal qamari idza talaha. Ayo bareng-bareng kita lihat keluar sekalian matahari apa? Bulan. Ini bisa berapa? Wah, bulan itu ya, dikatakan wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, ketika apa bahasanya Pak? Menggantinya. Jadi talaha ini Pak, misalkan ya, ini matahari bergerak, dia mengikuti setelahnya. Talaha itu artinya mengikuti setelahnya. Maka kenapa kita lihat sekalian, kadang satu saat itu
ya, matahari belum betul-betul terbenam, tapi kan bulan sudah kelihatan apa kan? Karena dia mengikuti setelahnya. Ya. Hal ini ya, menjadi salah satu isyarat bahwasanya bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri, tapi dia memiliki cahaya karena pantulan daripada matahari. Maka nanti akan timbul namanya gerhana bulan, gerhana matahari. Nah ini, maka di sini dikatakan wan nahari idza tajalla. Selanjutnya adalah wan nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang idza tajallaha, ketika matahari terlihat jelas. Apalagi ketika di tengah-tengah waktu zuhur terlihat sekali, jelas sekali. Tentu ketika tidak ada awan yang menutupi. Dan Allah bersumpah demikian agar manusia itu tahu itu semua nikmat Allah, itu semua ciptaan Allah, sehingga menghadirkan dalam dirinya sekalian rasa syukur dan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, ya, naudzubillah kita bangun sudah tidak bisa melihat sinar matahari. Ini malam atau apa ini? Pada gerakannya sudah tidak alam Pak. Jadi seperti aja kejadian misalnya nanti di zaman akhir Pak, di hari-hari menjelang kiamat sekalian, itu manusia ketika itu di awal-awal tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu tanda dari datangnya hari kiamat. Itu apa? Gelap dunia ini Pak. Besok paginya jam menunjukkan sudah ganti hari. Tapi sudah pikiran orang ini mendung biasa, musim hujan, mendung masih. Hari kedua seperti itu mereka masih berprasangka seperti itu. Hari ketiga Pak, mulai mereka bertanya-tanya kenapa ini kok udah 3 hari kok gak ada matahari. Setelah beberapa hari tiba-tiba sekalian matahari jebol, ya, terbit dari arah barat. Maka ketika itu tidak lagi ada manfaatnya orang bersedekah. Orang kaya-kaya ketika itu Pak membongkar berangkas-berangkasnya, membongkar simpan-simpanannya dan segera diinfakkan, sedekahkan Pak. Tapi ketika itu tidak ada orang yang mau menerimanya. Karena saat itu sudah orang tidak lagi membutuhkan lagi. Sudah menjelang kiamat. Tanda-tanda besar sebelum kiamat diantaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan itu sekalian diamini oleh para ahli Pak. Jadi para ahli astronomi itu memang memperkirakan suatu saat itu pasti akan terjadi, entah karena apa, ya, matahari terbit dari arah barat. Karena mereka sudah menghitung Pak, ini dunia sudah rusak sekian tahun, juta tahun, terus jutaan tahun. Mereka sudah bisa memprediksi dan mereka meyakini memang akan terjadi suatu saat masa, ya, bahwa matahari akan terbit dari arah barat. Tapi karena mereka tidak mengaitkan keimanan, ya sudah hanya sekedar anggap sebagai fenomena alam. Nah, kita kan kejadian semacam itu harus kita kaitkan ini adalah kekuasaan Allah. Ya kayak itu Pak, pas zamannya tsunami, zamannya apa dikatakan, oh ini karena pergeseran lempeng bumi. Iya, secara ilmunya seperti itu dan kita orang Islam tidak menolak analisis macam itu Pak. Tapi ketika berhenti di situ Pak, tidak mengaitkan segeser lempeng isopo. Apa dia geser bumi kan tak mungkin toh Pak. Kan bagi Allah gampang sekali. Dulu Pak kejadian itu di Madinah itu pernah kejadian apa namanya Pak? Link itu namanya Pak. Gempa juga Pak. Tapi kemudian diinjek, ya ditenangkan oleh Rasulullah SAW.
Berarti kan semua atas kekuasaan Allah. Ya. Apalagi Pak, daerah Saudi itu sangat rentan sekali terjadinya gempa. Tapi sampai sekarang kan kita tidak pernah mendengar gempa sejak itu. Ya, gempa di Madinah tidak pernah. Artinya apa? Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya walaili idza yaghshaha. Ini nikmat-nikmat keseharian yang bisa kita lihat Pak. Dari mulai matahari, kemudian bulan, kemudian siang hari. Kemudian sekarang adalah walaili idza yaghshaha, dan demi malam hari ketika menutupi cahaya bulan. Cahaya matahari. Sekarang mana matahari? Siapa yang mengatur kok sekarang yang tidak memancarkan? Karena tempatnya kita tetap di luar. Tadi siang kita lihat cahaya matahari. Sekarang tidak ada. Maka Allah bersumpah, walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupi sinar matahari. Kemudian was-samaa'i wa ma banaha. Setelah Allah menunjukkan alam semesta yang bisa kita lihat, Allah menunjukkan ada yang lebih besar tempatnya matahari, itu apa? Langit. Maka Allah Subhanahu bersumpah, was-samaa'i wa ma banaha, dan Allah bersumpah dengan langit dan apa-apa yang Allah bangun di sana. Ini menandakan sekalian di sana ini sangat amat luas, sangat luas. Kalau kita lihat tata surya matahari dengan bumi itu kan kelihatan kita kecil banget Pak. Itu semuanya Pak dilingkupi di dalam langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ini Pak tanpa batas. Yang kita lihat Pak, langit di luar kita itu disebut dengan sama'ud dunya atau langit dunia yang menutupi atap kita di dunia ini. Artinya apa sekalian? Katakan oleh Allah was-samawat. Samawatnya adalah bahwa langit itu berlapis-lapis. Samawat artinya 7 lapis. Imam Ar-Razi menerangkan bahwa lapisan langit ini Pak itu ada jaraknya. Entah berapa puluh kaki ribu atau antara satu dengan kedua. Maka jika kita sambungkan dengan kisah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, setiap langit itu kan ada penjaganya Pak naik. Jibril ditanya, wahai Jibril, siapa yang kamu bawa ini? Terangkan Muhammad Rasulullah SAW. Apakah sudah diizinkan untuk naik? Telah diizinkan naik. Nabi, orang yang soleh, orang yang terjaga, termasuk naik langitnya dijaga, ditanya Pak. Ya. Maka muncul pertanyaan Pak, apakah benar ya, orang-orang Amerika ketika itu sampai ke bulan? Ini kan menjadi perdebatan para ahli Pak. Ada yang mengatakan itu hanya settingan dan ini benderanya aja, namun tidak berkibar, berkibar ya Pak katanya. Katanya sana tidak ada gravitasi atau apa. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Alat kuliah sekalian, kalaupun itu terjadi Pak, perlu diketahui bahwa bumi itu letaknya adalah termasuk di langit dunia. Jadi sangat masih mungkin. Dia hanya seperti hiasan-hiasan tata surya itu. Nah, kemudian wal arda wa ma tuhaha, dan demi bumi ya, dan apa yang Allah jadikan lapang. Jadi bumi dibuat lapang sehingga Pak memungkinkan manusia untuk hidup di bumi ini. Maka karena itu sekalian saya termasuk orang yang sampai sekarang ya, meyakini bahwa di bumi inilah, hanya di bumi inilah Allah menciptakan kehidupan terbaik bagi manusia. Karena ada penelitian Pak mau ke Mars katanya, mereka sudah mempersiapkan orangnya koloni di sana, mau ke sana.
Ya bisa jadi ada kehidupan, tapi kehidupan itu tidak semudah kehidupan bumi yang memang Allah ciptakan, Allah khususkan bagi manusia. Nah, kenapa Allah bersumpah wal ardi wa ma tawha? Bayangkan Pak, bumi itu kan bulat Pak, dan itu berputar Pak. Tapi kenapa kita berjalan di atasnya ini kok tidak terasa kalau itu berputar? Ya ini dalilnya wal ardi wal ardi wa ma tawha, dan di bumi dan apa yang Allah lapangkan sehingga ini pantas dan mudah untuk dijadikan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah Allah bersumpah dengan kaumnya, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, Allah mengajak kita Pak untuk melihat diri kita. Gak usah jauh-jauh lah. Nek kowe memang angel imannya, lihat sekarang yang ada dalam diri kamu masing-masing. Maka Allah bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah bersumpah dan demi jiwa wa ma sawwaha, dan apa-apa yang Allah sempurnakan untuk jiwa tersebut. Maka Bapak sekalian, ini menjadi perdebatan panjang oleh para ulama ahli ruhaniyah, termasuk Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, ya, kemudian Ibnu Siblawai. Yang dimaksud dengan jiwa ini apa? Apakah jiwa dalam arti jasad ini? Ya. Jadi Allah bersumpah ya, demi individu-individu yang Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Jadi nafsu diri, demi diri masing-masing manusia yang Allah ciptakan dan kesempurnaannya. Atau wan nafsi ini diartikan jiwa-jiwa, dan demi jiwa-jiwa yang Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Ya, kalau saya melihat dua-duanya bisa dimaknai, karena realitanya Allah lah yang menciptakan manusia dan menyempurnakan, ya. Dan Allah lah juga yang menciptakan jiwa-jiwa manusia dan yang menyempurnakannya. Maka lewat jiwa ini sekalian, lebih saya artikan kepada jiwa, ya, karena nanti kaitannya adalah tazkiyah, membersihkan jiwa. Maka Allah bersumpah di sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini penting Pak. Sering kita itu menyalahkan kalau kita berbuat keburukan ke setan Pak. Ini gara-gara setan. Ini gara-gara setan. Jadi sering kalau kita salah itu suka nyalahin setan. Padahal bisa jadi adalah nafsu kita sendiri. Yang mendorong untuk salah itu adalah nafsu kita sendiri. Kenapa sebabnya? Allah SWT sudah menerangkan Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia ini, ya, memiliki potensi untuk mengajak kebaikan dan potensi untuk mengajak keburukan. Buktinya Pak, jenengan tadi kesini, ya, ini ngaji sama Ustaz Hasan. Tapi ini ada acara juga ya, maka menjadi tarik menarik antara ini. Maka kemudian fungsinya jiwa memberikan respon. Nah, kamu ngaji dapat ilmu dapat ini. Tapi satunya memberitahu, tapi ini undangan enak loh, undangan makan-makan loh. Ini jarang-jarang ini orang ini ngajak saya. Misalnya seperti itu sekalian. Maka ini nanti disebut sekalian, setiap hari Pak, jiwa kita itu selalu bertempur. Gimana caranya supaya dorongan positif ini yang menang, ya, dan mengalahkan dorongan yang negatif? Karena sama-sama ada dalam diri kita ini Pak. Maka kemudian nanti para ulama menerjemahkan, ada namanya nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah, ya kan, larinya ke sana misalnya.
kita sebelum ke sana bahasin dulu bahwa dalam diri kita ini Pak ada dua potensi, hati-hati. Tergantung asupan nanti Pak. Nah kita sering ngaji maka energi positif itu dia akan lebih kuat menurun. Istilahnya orang mengatakan bisikan malaikat yang lebih kuat. Yang disebut dengan muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan kita itu mendorong lebih kuat. Sebenarnya kalau usapannya nggak jelas, kumpulannya nggak jelas, maka energi negatif ini lebih mendominasi Pak. Perhatikan, bukan berarti yang jiwa yang baik tadi bilang tidak tetap ada dalam diri orang, tapi dia tidak mendominasi, sehingga yang muncul dalam perilaku itu adalah perilaku yang buruk. Inilah rasanya kenapa Pak Islam itu Pak tidak pernah menutup keimanan siapapun yang mau beriman. Wis toh, dia preman, jahat, apapun Pak, dalam kacamata Islam dia masih ada kesempatan untuk masuk ke surga. Karena apa? Sebenarnya jiwa yang baik itu ada Pak. Buktinya Pak ya, mencuri itu kan nggak mungkin dia mencuri uang istrinya Pak. Dia masih ada rasa baik kan? Cuma ya dalam sisi lain perbuatan buruknya itu, dorongan yang negatif itu mendominasi hal yang positif. Maka kemudian di sini dikatakan qad aflaha man zakkaha. Ini Pak intinya Pak. Kan Rasulullah sampai ngendika sekalian, ala fa inna fil jasadi mudghah. Wahai manusia, ingatlah bahwa dalam diri kamu itu, jiwa kamu itu, atau dalam diri kamu itu ada mudghah segumpal darah. Bila saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu bagus, maka seluruh perilaku kamu bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu buruk, maka perilaku kamu pasti buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa hal tersebut adalah hati. Kenapa Rasulullah mengatakan segumpal darah? Karena tempatnya hati dalam tanda kutip Pak ya, bukan hati-hati limpa loh ya. Hati dalam arti sini adalah hati sanubari. Itu tempatnya di jantung. Nah kalau orang Barat itu Pak menerjemahkan qalbu itu heart, maka mengatakan broken heart, ya kan? Enggak ada broken limpa. Kita aja orang Indonesia menerjemahkan qalbu itu hati, sehingga kadang kita sulit maksudnya apa ya? Hati-hati medis atau hati-hati sanubari. Maka kalau saya menerjemahkan, ya kalau itu heart, jiwa sanubari, dan ini tempatnya di jantung. Nah, kalau kita lagi sakit kan, aduh sakitnya tuh di sini. Karena di sinilah kontaknya. Maka kalau kita sholat, sekalian kenapa para ulama itu sebagai ulama Imam Ahmad bin Hanbal misalkan sekalian, beliau memilih ya kalau sedang itu gini kan, kalau secara umum Pak ya dengan tulisan Allah Akbar kan begini Pak, boleh. Tapi kalau Imam Ahmad Hanbal itu begini, karena apa? Menekan tempatnya hati. Wah, ini juga diterangkan orang Turki Pak. Orang Turki itu Pak, kalau menyebut nama Rasulnya, lihat di film-film Turki Pak, kalau disebut nama Rasulullah pasti gini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menekan supaya kita itu ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Berarti ada orang-orang Turki yang baik-baik ya, film-film yang sama Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya ini nyambung, karena ini tempat cinta dan tempat kedekatan juga di sini. Makanya Allah SWT memberikan cara. Jadi Allah ini dapat logikanya Pak. Allah kan yang mencipta kita Pak. Dan Allah pasti tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Maka kemudian Allah mencipta, menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Karena Allah tahu, maka Allah beritahu kita Pak. Yaitu apa?
bahwa diri kamu itu ada potensi baik dan buruk. Terus bagaimana ya Allah caranya supaya menjadi baik terus yang mendominasi? Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha itu bahagia, sungguh bahagia orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya. Ini kan berarti benar kata Rasulullah itu Pak. Kalau hatinya itu baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau buruk seluruhnya. Nah, supaya ini mendominasi kebaikan itu, kita asah berzakah itu Pak. Zakah itu satu akar kata dengan tazkiyah, dengan zakat Pak. Ada kaitannya Pak ini Pak. Orang yang bakhil itu kan penyakit hati Pak. Cara mudah untuk menghilangkannya dan perbanyak sedekah. Minimal zakat dikeluarkan. Nah, kenapa zakat itu diartikan dua Pak? Zakat diartikan membersihkan, zakat diartikan menumbuhkan. Artinya apa? Kalau kamu terbiasa menzakati hartamu, maka selain Allah membersihkan jiwamu dari penyakit-penyakit hati, juga akan Allah tumbuh lipat gandakan rezeki yang kamu miliki. Makanya di sini dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagialah mereka orang selalu membersihkan hati. Ini menandakan sekalian bahwa hati kita, jiwa kita itu tidak aman. Orang yang kemudian ustaz itu baik-baiknya membawa Pak penyakit hati banyak di situ Pak. Ya. Maka sampai ada kiai sama kiai tukaran, ulama sama ulama tukaran. Ya karena apa? Tidak ada yang aman dari penyakit hati sekali. Hanya fadl Allah, alhamdulillah kita dijaga Pak. Dan kita kan masuk, ini kenapa kok saya kok begini? Kenapa kita? Kenapa bahasa anak sekarang yang baperan? Ya, maka pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz? Jadi kalau jenengan membaca kitab Minhajul Qasidin itu ringkasannya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau dengan mau babonnya itu bacalah Ihya Ulumuddin Pak. Jadi kalau terkait ilmu-ilmu kejiwaan, ilmu membersihkan hati, pakarnya itu diantara Imam Ghazali, Hujjatullah, Allah yarhamhu. Ya. Imam Ghazali ini Pak punya pengalaman panjang terkait bagaimana mengalahkan Pak. Beliau di awal-awalnya itu Pak, ya, adalah seorang ahli fikih dan mencapai puncaknya profesornya Pak, ahli fikih, sampai beliau mengarang kitab namanya, ya, kitabnya adalah Mubasyir, kitab fikih. Segini Pak tingginya Pak. Saya berdiri itu segini saya Pak. Jilitan yang di Mesir Pak, terbitannya. Gak puas Pak. Beliau menjadi seorang filosof sampai puncaknya Pak. Sampai mengarang kitab namanya Tahaful Falasifah, kehancuran para filosof. Yang nanti kemudian dibalas, ya, dikritik lagi oleh Ibnu Rushdi. Ya, seorang ulama Andalusia mengarang kitab Tahaful Falasifah, kehancuran kitab Tahaful Falasifah. Dia mengkritik pendapatnya Imam Ghazali. Ya begitulah ulama itu nek hebat yo pakai kitab. Nah, kembali lagi sekalian, apa yang harus kita lakukan mentazkiyah jiwa itu Pak? Ini yang gampang-gampang aja Pak. Tombo ati ono limo warnane. Masih apa Pak? Nah Pak, pertama apa? Baca Al-Quran. Nah itu Pak, ya, ulama-ulama Jawa dulu udah meringkas Pak. Cuma kita kadang nggak ringkas. Kabeh dari tafsir Pak sebenarnya Pak, dari Quran hadis Pak. Pertama Al-Quran. Maka kenapa Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak paham Al-Quran? Orang-orang kafir Quraisy itu apa nggak paham Quran? Paham pastinya, kok mau bahasa dia. Tapi permasalahannya bukan karena itu, tetapi karena hatinya ada akfal. Akfal itu kunci terkunci.
tertutup, nggak mau ngaji, nggak mau dengerin. Nek Rasulullah ngendika Pak, ditutupi sakit-sakitnya ya Pak. Dan ternyata itu Pak, ada loh sampai sekarang kita anak itu. Dan dengar mengaji katanya ini Pak, batal. Dengar adzan Pak, gatal. Itu ternyata memang ada sudah sejak zaman Rasulullah, bukan hal yang baru. Maka kalau kita masih bisa mendengarkan, menikmati pengajian itu nikmat dari Allah. Saya setuju. Terus kedua apa? Orang soleh kumpulan lagi sering-sering ke masjid Pak. Ya. Kenapa orang soleh? Kalau bahasa Rasulullah itu adalah ya bahasanya itu kenapa Pak? Bahasa agama itu majalisus sholihin, majlis orang yang soleh, majlis ilmu, majlis zikir, bukan majlis rumpi Pak. Mama itu paling suka rumpi Pak. Saya itu kadang-kadang ngisi pengajian itu belum rumpi, terus tadi tidak rumpi lagi. Nah ini kadang ya tantangan dakwah itu Pak. Saya setuju tantangan dan bisa. Nah makanya ini orang-orang soleh kumpul terus sholat malam Pak. Ini saya setuju Pak, itu hati-hati yang galau gabut, apalagi hati-hati yang keras, bangun malam nangis minta Allah. Terus zikir wengi ya, bangun malam pada wengi zikir ini zikir ya. Kemudian yang keempat itu seringlah jenengan membaca-baca atau mendengarkan cerita-cerita orang soleh. Saya itu Pak ada lagi galau itu Pak, buka kisah-kisah ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar katanya difitnah, dihinakan, di apa? Kamu sopo? Kadang saya gituin Pak. Ya lagi gituin aja kayak marah-marah. Penting Pak dengerin kisah-kisah para ulama-ulama itu mensupport kita. Ada Pak ulama itu tulisannya jelek banget Pak, jelek banget gak bisa dibaca. Tapi dia menjadi referensi Pak. Yaitu siapa? Referensi umum Quran namanya adalah Syekh Az-Zamakhsyari, pengarang kitab Ulumul Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kata ulama itu bisa jelek, kan jangan bisa jelek Pak, jangan putus asa Pak. Bisa jadi kan calon ulama yang belum muncul Pak. Nah itu kan memotivasi akhirnya Pak. Oh iya itu. Apalagi zaman sekarang Pak, setelah ada komputer Pak, tulisan jelek itu gak kelihatan semua Pak. Kelihatan semua Pak. Nah kemudian terakhir sekalian, jangan lupa doa. Karena yang bisa mengistiqomah kita itu Allah Pak. Maka Rasulullah mengajari kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan. Kadang kita kan sedih, kadang kita semangat, kadang kita malas, kadang karena itu butuh doa. Kalau dalam surah Al-Imran doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bayangkan Pak, ya Allah, janganlah Engkau memalingkan diriku ya Allah dari kebenaran setelah Engkau berikan petunjuk. Karena buktinya Pak, orang itu mudah berubah. Jangan Pak, sangat mungkin berubah. Lihatlah sekeliling kita. Nah, sebaliknya itu sekalian, waqad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mendasar. Masya Allah Pak, dasar itu artinya menghinakan. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu sama saja kita menghinakan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Allah sudah mengangkat derajat kita, tapi kita hinakan dengan berbagai dosa, dengan berbagai macam penyakit hati. Saya kira cukup sekian sekalian. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.